kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengucap syukur pagi hari ini kita semua boleh berbadan sehat dan kuat dan bisa hadir di tempat ini. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk dapat berhimpun bersama-sama, merasakan kasih Tuhan, merasakan kuasa Tuhan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kita mau buka hati kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita naikkan dengan sungguh-sungguh, sebab kita percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu, amin, di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Sama-sama kita katakan, Yesus Engkau sahabatku. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku.
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, hosana bagi Engkau Tuhan, bagi Rajaku amin yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, tempat yang maha tinggi Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang maha besar, Allah yang ajaib, yang juga duduk di tengah-tengah perhimpunan kami pada pagi hari ini. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami bagi Engkau Tuhan. Penuhi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi mulut kami, hati kami dengan roh-roh pujian, roh penyembahan kepada Engkau, dan biarlah setiap penyembahan dan pujian kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu, lindungi kami dengan darah-Mu Yesus, jauhkan kami dari segala roh-roh yang melemahkan kami, tapi kami mempersilahkan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja seluas-luasnya, sebesar-besarnya di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat dinyatakan. Biarlah iman kami tetap Tuhan terbangun di dalam Engkau. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan berkat yang melimpah dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan jam ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Sembunyikan kami di balik salib-Mu, biar hanya kemuliaan Tuhan saja yang nampak. Terpuji nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita mau bersuka cita karena kita diberi kesempatan untuk bisa masuk gerbang Tuhan kembali hari ini. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur, amin, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian Tuhan sang kekal, amin, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian.
ada di sini sebab Tuhan baik. Kita semua masih bisa mendengarkan suara Tuhan sebentar lagi. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian yang mengatakan lingkupi kami Tuhan dengan sayap-Mu. Di saat badai menerpa, kita mau memegang tangan Tuhan sebab Tuhanlah perlindungan kita. Lingkupi kami Tuhan dengan sayap-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu Tuhan, dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami Tuhan, lingkupiku, amin, dengan sayap-Mu. Naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, sebentar mimbar saya serahkan kepada hamba-Nya. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih buat kesempatan yang indah. Dalam persekutuan yang manis dan indah pula kami datang. Terima kasih Tuhan buat kehadiran dan perkenanan-Mu. Pujian, nyanyian, doa harapan kami telah kami sampaikan lewat ibadah hari ini.
Dan saat ini Tuhan, kami sudah siapkan hati untuk mendengar dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga oleh Roh Kudus kami diberikan ketenangan Tuhan. Tidak terusik, tidak terganggu oleh keadaan. Karena ketenangan itu karena kami dekat dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, rindu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu lebih dari waktu yang sudah-sudah. Dan tidak ada seorang pun yang terlewatkan dari pelayanan pemberitaan firman Allah. Melainkan semuanya menerima kebenaran firman Allah. Lalu nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Dan mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam saudara sekalian. Aduh, saya nggak dengar ini. Salam. Iya, sudah lama nggak ketemu toh, hampir 3 tahun. Kangen nggak? Kangen ya? Ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kesempatan sekalipun masalah besar tidak tenggelam dan hanyut di tengah-tengah masalah. Sebab Tuhan masih menyertai kita. Terima kasih Pak Kamto yang telah jauh-jauh hari memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Artinya apa? Masih ada Tuhan dan masih ada perkenan Tuhan. Saudara, ada orang yang mengatakan hidup ini bukan arena bermain. Kalau main-main sebenarnya tidak perlu belajar. Sekali lagi, hidup ini bukan arena bermain. Hidup adalah medan tempur. Artinya apa? Kita harus memenangkan pertempuran kita. Saya masih ingat sebuah nyanyian lama, barangkali yang lama-lama pernah dengar ya, karena saat ini mulai tenggelam dengan nyanyian baru, lalu yang lama kita lupakan. Nyanyian ini mengatakan, setinggi-tingginya langit, ada ingat gak? Disengaja, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indahnya pelangi, lebih indah dari kasih Yesus. Lalu muncul dari mulut kita, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Amin. Saudara, adalah kesalahan yang serius ya. Kalau hidup kita tidak mengalami bagaimana kasih itu dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu tidak heran saudara, kita seringkali masih mengalami ya bagaimana sih daya kita ya, sehingga kita pasif dan tidak heran kita hidup dalam kekalahan dan kita meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudara, kasih dalam hidup ini ya, sebenarnya merupakan faktor fundamental dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut akan masa lalu, kita tidak perlu takut masa kini, tapi kita juga tidak perlu takut akan masa depan. Sebab kita aman dalam kasih Tuhan. Sehubungan dengan ini, kita akan berbagi firman Tuhan tentang kasih Kristus, kasih Yesus. Kasih Tuhan Yesus Kristus memberikan kita kemenangan. Kebenaran ini kita akan temukan di dalam surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Yuk kita bangkit berdiri, kita sambut, kita hormati firman Tuhan. Kalau kita menerima firman Tuhan, pasti kebangunan rohani akan terjadi. Untuk jelasnya, Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39, saya bacakan buat kita sekalian. Inilah firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yaitu Allah dalam Yesus Kristus yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Bagaimanakah mungkin Allah itu tidak mengaruniakan atau memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia yaitu Yesus. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati.
bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, yaitu Allah kita, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, semuanya itu ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selanjutnya sekalian, saya berharap saudara kita semua diberkati, dikuatkan, sekalipun kita barangkali mengalami persoalan-persoalan silih berganti. Tidak usah mempersoalkan persoalan itu sangat ekstrim lalu kita berkata saya tidak kuat. Yesus ingatkan, siapa yang bertahan sampai terakhir, itulah bukan yang kuat, tapi yang selamat. Saudara, dalam perikop ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang menghibur. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menguatkan hati kita pada waktu kita dalam situasi keadaan yang sangat buruk. Tadi saya sebut ekstrim. Saudara, kita percaya bahwa Roh Kudus telah menaruh kasih-Nya di dalam hati kita. Sehingga saudara tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kita dengan yang luar biasa. Siapa yang dapat memisahkan kita? Ya, memisahkan kasih itu dalam kehidupan saudara, jawabannya tidak ada. Nah saudara, kasih itu dikaitkan dengan pembenaran. Kasih itu dikaitkan dengan pengudusan. Kasih itu dikaitkan dengan penderitaan. Tolong saudara nanti baca seluruh pasal. Bahkan saudara mulai di pasal 5. Sebenarnya ini kita melihat bagaimana kasih itu melanda di dalam kehidupan gereja. Kasih ini saudara luar biasa. Kasih Kristus adalah tempat Allah yang memberikan kemenangan. Sekali lagi, kasih Allah di dalam Yesus Kristus atau Kristus sendiri adalah tempat kasih Allah yang memberikan kemenangan. Oleh karena itu saudara saya mengambil satu perenungan, ya, kasih Kristus itulah yang memberikan kita kemenangan, hidup berkemenangan. Bagaimana kita bisa hidup dalam kemenangan oleh kasih-Nya? Seperti apa kasih Kristus yang memberikan kemenangan itu? Kalau kita mencermati saudara dalam bagian perikop ini, bukan sekadar pertanyaan-pertanyaan yang menghibur, menguatkan, tapi kita temukan. Pertama-tama, sebagai jawaban seperti apa kasih Kristus yang memberikan kemenangan? Pertama, kasih Kristus itu memberikan perlindungan. Sekali lagi, memberikan perlindungan. Apa sih dalam perlindungan? Halo, masih dalam perlindungan? Katakan, masih ada Tuhan. Kalau masih ada Tuhan, kita akan katakan seperti ini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Siapa yang dapat mengalahkan kita? Saudara, inilah keyakinan yang kita temukan yang sebenarnya harus membuat kita tidak perlu takut menghadapi setiap persoalan. Kehadiran Tuhan itu memberikan kepastian tentang perlindungannya. Saudara, bagaimana kita bisa survive pada masa yang sulit tanpa penyertaan Tuhan? Ada banyak orang ke gereja datang susah pulang susah. Ada banyak orang melayani dalam gereja tapi pulang dalam ketakutan yang amat dalam. Maka pertanyaannya yang harus kita ingat keadaan seperti itu, apakah Allah beserta kita? Apakah Allah di pihak kita? Perhatikan baik-baik, jika Allah di pihak kita,
segala-galanya dapat kita atasi. Kenapa? Kasihnya itu. Saya tertarik saudara, maka sampai hari saya ingat nyanyian ini. Oh, kasih Yesus mengalahkan segala-galanya. Saudara, kalau Allah di pihak kita ini berarti Ia bersama-sama dengan kita. Daud pun telah mengatakan, kalau Allah bersama-sama dengan aku, akan ku injak-injak lawan-lawanku itu. Dan Daud berkata, sekalipun aku lewat bayang lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Serentetan persoalan yang dialami seperti kita alami, aku tidak takut sebab Allah menyertai. Kehadiran penyertaan Allah saudara mengalahkan segalanya. Dari sini apa artinya? Allah menjadi pelindung kita. Allah menjadi protektor kita. Saya bersyukur sampai hari ini. Selama 3 tahun ya Pak Kamto ya. Dalam masa pandemi saya masih ada. Bukan karena vaksin yang telah diberikan. Itu bagian yang lain lah. Bukan karena bisa jaga diri, bukan karena makan ini, makan itu. Tapi saya mengimani dan meyakini, itulah perlindungan Tuhan. Kasih tahu sebelah, itu perlindungan Tuhan. Katakan semua, ini perlindungan Tuhan. Masihkah kita dalam perlindungan Tuhan? Ingat, tanpa kasih Kristus yang melanda, tercurah dalam kehidupan kita, tak pernah kita akan mengalami kehadiran yang memberikan kepastian. Yang namanya perlindungan. Kehadiran Allah itu membangkitkan keberanian iman dalam menghadapi lawan seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Mazmur 118 ayat 6, Tuhan di pihakku, masih ada Tuhan, Tuhan bersamaku, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau penulis ini sejiwa atau Daud sendiri, Daud menyadari hidup bukan tempat untuk main-main. Satu ketika dia berada di medan pertempur, masih muda, terlalu muda. Tapi dia berhadapan dengan Goliat, lawan yang tidak sebanding. Tapi bagi Daud, Goliat bukan suatu lawan yang tidak dapat ditaklukkan. Bukan merupakan ancaman, tapi kesempatan untuk merasakan dan membuktikan, mendemonstrasikan kuasa Allah. Maka dikatakan oleh pemazmur ini, Tuhan di pihakku, masih ada Tuhan, masih ada kehadiran Tuhan, masih ada penyertaan Tuhan, masih bersama-sama dengan Tuhan. Aku tidak takut. Saudara, ini adalah keyakinan besar terhadap Tuhan. Saudara masih punya keyakinan seperti ini? Ketakutan itu adalah rasa tidak nyaman. Tapi kalau kita membaca seluruh perikop, kasih itu memerdekakan dari ketakutan. Saudara, kasih itu sempurna. Kalau kita membaca, tidak usah dibaca, bisa baca di rumah, catat saja. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai 18, kasih itu sempurna. Bagaimana tidak sempurna? Orang berdosa diampuni. Bagaimana tidak sempurna? Orang terhilang ditemukan. Bagaimana tidak sempurna? Orang berusaha yang bengkok menjadi lurus. Dan di dalam kasih itu, ketakutan dilenyapkan. Katakan haleluya. Kalau kita masih dalam ruang ketakutan, roh ketakutan, satu bukti, jangan-jangan kasih itu sudah kita tinggalkan. Jangan-jangan kita dilanda dengan persoalan demi persoalan, sehingga tidak melihat perlindungan Allah yang luar biasa. Saudara, kasih itu sempurna. Kasih itu memerdekakan dari setiap persoalan. Sehingga kita katakan, jika Allah di pihak kita, kalau masih ada Allah di tengah-tengah kita, kalau kita menyambut kehadiran Allah saat ini, kemenangan diberikan kepada kita. Haleluya. Kasih itu memerdekakan. Dan kasih yang memerdekakan itu memberikan kepada kita perlindungan yang luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, seperti apa ketika kasih Kristus yang diberikan kepada kita memberikan kemenangan. Yang kedua adalah kasihnya memberikan pemeliharaan. Kalau kasih Tuhan bukan saja memberikan perlindungan kepada kita,
Tapi kasih itu juga memberikan perlindungan, pemeliharaan kepada kita. Dalam ayat yang ke-32, Roma pasal 8, Ia yaitu Allah yang memberikan perlindungan kita, tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saudara, ini luar biasa. Kehadiran Tuhan tidak saja memberikan kepastian, kasih itu memberikan perlindungan, tapi kasih itu memberikan pemeliharaan. Ada kebutuhan dari A sampai Z yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Mengorbankan kehidupannya, disalib dengan kerendahan hati, dengan ketaatan sampai mati. Sehingga dalam bagian ini Allah tidak menyayangkan. Diingatkan cerita tentang perintah Allah kepada Abraham. Persembahkan anakmu di sebuah bukit, korban. Kata Jehovah Yireh bukan berkata kita diadakan ini itu. Tetapi ketika Abraham mentaati perintah Allah, dia tidak menyayangkan anaknya. Dia rela dalam ketaatan dan ketundukannya. Allah bukan main-main dan Allah bukan sandiwara, tapi Allah adalah pemelihara. Jehovah Yireh berarti ada pengorbanan yang membawa keselamatan. Yang didasarkan adalah kasih. Saudara, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan dari pasal 8 Roma ayat yang ke-32, ini harus memberikan kekuatan kita. Kita serta percaya masih ada pemeliharaan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Ya, jangan takut masa-masa sulit. Bahkan kalau kita membaca saudara dalam seluruh perikop ini terlalu ekstrim. Siapa tahan, siapa kuat, siapa mampu. Tapi pernyataan ini jika Allah di pihak kita. Aku cakap menghadapi peperangan. Aku cakap menghadapi kekurangan. Sebab Dia memberikan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Yesus. Lengkap. Kasih itu sempurna. Saudara, kita mempunyai kebutuhan dari A sampai Z. Bahasa Jermannya tetek bengek. Junu tetek bengek? Tanya Pak Kamtu. Segala sesuatu dari Dia yang melindungi, yang memelihara kita. Bagaimana mungkin? Saya jadi teringat saudara ketika saya pertama kali kedupan Pak ya. Masuk ke balada kera. Itu celoteh kera-kera. Ada kera tua pegang benyu. Satu nyeloteh ini lalu kera tua tadi berkata, tak mungkin. Tak mungkin maju, tak mungkin keluar, tak mungkin bebas. Segala sesuatu kemungkinan bagi orang yang percaya. Nothing is impossible. Bagi orang yang percaya semua adalah kemungkinan dalam kehendak Allah. Saudara, ini sebuah kebenaran yang kita hidupi. Bahkan kita menjadi orang-orang benar. Dari A sampai Z. Kalau Yesus korban yang luar biasa, maka Dia memberikan. Bagaimana mungkin Dia tidak memberikan yang kita butuhkan dari A sampai Z. Dari ayat ini mengandung dua kebutuhan. Yang pertama disebut kebutuhan utama. Keselamatan adalah kebutuhan utama. Menikmati kematian Yesus. Kita mati bersama-sama, dosa kita diampuni, kita dibebaskan. Itu adalah kebutuhan utama. Dia bangkit. Kita bangkit dalam menghadapi setiap persoalan. Kemarin sudah lewat, hari ini punya kita, dan besok punya Tuhan. Gak perlu takut yang sudah-sudah, masa lalu. Gak perlu takut saat ini, dan gak perlu takut nanti. Sebab ada provider. Dia adalah provider kita. Pemelihara kita yang tahu kebutuhan kita. Bukan saja tentang keselamatan. Hidup kudus.
Bagaimana melayani dengan urapan rohnya. Tapi setiap kebutuhan, dialah bertanggung jawab. Saya mau katakan, Tuhanlah yang urus hidupku. Sudah bisa katakan? Tuhanlah yang urus hidupku. Setuju gak? Kok mangkut? Tuhanlah yang urus hidupku. Aduh, saya begini-begini. Saudara berharap kepada keluarga. Berharap kepada orang dekat. Berharap kepada anak-anak. Berharap kepada orang tua. Berharap dan bersandar kepada Tuhan. Ikan tidak didapat. Tapi Tuhan tahu. Tuhan yang urus jalan murid-murid. Malam itu mereka penuh kegagalan dan kecewa. Gak bisa senyum. Sepertinya kasih itu tawar. Kalau mereka siapa, gimana pengalamanku dalam kehidupan. Ternyata begini-begini. Tapi Tuhan hadir. Dia adalah provider. Di pagi itu menangkap 153 ekor ikan besar-besar. Sampai jalannya nyaris kolak. Nyaris kolak. Dari mana? Berasal dari mana? Daud menyadari segala-galanya dari Tuhan. Segala-galanya punya Tuhan. Segala-galanya adalah pemberian Tuhan. Kasih tahu sebelah. Segala-galanya yang baik pemberian Tuhan. Everything is a gift. Apa artinya? Hidup adalah pemberian Tuhan. Setuju Pak? Kesehatan adalah pemberian Tuhan. Kekayaan adalah pemberian Tuhan. Anak-anak adalah pemberian Tuhan. Kesuksesan adalah pemberian Tuhan. Halo? Halo? Siapa yang tolong saya? Umur baru 40 udah kayak kakek-kakek. Kakek gak apa-apa Pak Kapto, tapi kalau sampai kakek-kakek ya. Nenek gak apa-apa, tapi nenek-nenek kelewatan tuh. Oh haleluya, saya kakek saudara. Ya, Pak Kamto itu abang saya, mas saya. Ya, hari ini saya sebenarnya sudah berumur. Dulu kan waktu sekolah begini-begini ya. Ada kekeliruan, orang dulu kan ada kekeliruan Pak Kamto ya. Kalau dirunut sebenarnya saya ini sudah 74 tahun Pak Kamto. Tapi waktu, ya puji Tuhan. Semua adalah pemberian Tuhan. Haleluya. Kekuatan adalah pemberian Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan segala-galanya? Itulah pemeliharaannya. Cakep? Katakan keren ikut Tuhan itu. Katakan keren ikut Tuhan itu. Mau? Mau gak? Mau dalam perlindungan Tuhan? Yes. Mau dalam pemeliharaan Tuhan? Ya. Asal dicurahkan kasih Kristus dalam hatimu. Daud memahami ini. Maka dikatakan betapa limpahnya. Dalam Mazmur 31 ayat 20. Betapa limpahnya. Limpah itu apa sih? Bukan ajak terus menerus. Orang Jawa memahami Senin Kemis. Apa berkat maunya tadi Senin Kemis? No. Dalam Mazmur 31 ayat yang ke-20 saudara, betapa limpahnya kebaikan Tuhan. Pemeliharaannya lewat kasihnya itu adalah kebaikan Tuhan. Perlindungannya yang luar biasa adalah kebaikan Tuhan. Disediakan kepada orang yang takut akan Dia. Sudah takut akan Tuhan? Mari kita takut, cari Tuhan. Selagi masih ada kesempatan. Hidup dalam kebenaran. Apa arti kebenaran? Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani adalah selaraskan kehidupan kita dengan keinginan Tuhan. Selaraskan. Yang menjadi persoalan adalah kita tidak di dalam kebenaran yang Tuhan inginkan. Daud memahami. Dan kelimpahan kasih yang ditunjukkan dalam pemeliharaan dan pelindungan. Itu diberikan kepada orang yang berlindung pada Tuhan. Berlindung. Banyak orang ini tidak berlindung kepada Tuhan. Entah apa yang dia lakukan. Saudara, dari Tuhan datang kasih. Dari Tuhan datang pemeliharaan bagi kita. Makanya di dalam surat nutup Yeremia, tangisan ratapan Yeremia dikatakan tak habis-habisnya kasih setia Tuhan. Dan rahmat kemurahannya selalu baru. Masih ada Tuhan? Masih ada Tuhan? Masih kuat? Masih bertahan? Masih mau melangkah? Atau kecewa? Jangan pernah menyalahkan Tuhan.
Salahkan dirimu yang seringkali banyak salah. Kita bersyukur yang tidak kenal dosa telah dijadikan dosa. Dia luka karena kesalahan kita. Tapi dia luka supaya kita sembuh. Dia sakit karena dosa kita. Tapi dia sakit supaya kita sehat. Bahkan yang sangat dahsyat dan luar biasa, dia mati. Berikan hidupnya supaya kita hidup. Maka saudara di dalam Efesus 5 pasal 1 dan 2, mari kita ikuti. Tiru Bapa yang begitu baik. Supaya kita hidup dalam kasih. Seperti Yesus yang telah memberikan segala-galanya bagi kita. Satu keyakinan yang dahsyat. Kalau kita bisa memahami saudara, kita akan kuat dalam Tuhan. Kita berkata, siapa yang tolong saya? Apa akal kita? Apa daya kita? Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dari A sampai Z. Ada sebuah cerita. Seorang anak kecil dengan kakeknya diundang oleh seorang kaya yang baik hati. Dia lihat halaman yang begitu luas, luar biasa, sedangkan mereka adalah orang yang miskin. Tapi kesempatan dia bisa lihat-lihat akhirnya sampai di sebuah tempat, meja yang bagus, banyak makanan. Dan anak itu melirik. Tapi sang tuan rumah, yaitu orang kaya yang kaya baik hati, berkata, nah ambil. Kalau sudah ambil enggak saudara? Anak itu berkebutuhan. Anak itu enggak pernah melihat makanan seperti itu. Anak itu diam. Lalu orang kaya berkata, ambil nak malu. Enggak ambil. Akhirnya kakeknya memberikan support, ambil. Tetap enggak ambil. Ya, seringkali kita juga begitu, ayo ambil. Kita enggak mau ambil. Orang bilang, rezeki kok ditolak gitu loh. Rezeki kok ditolak gitu. Enggak diambil. Akhirnya orang kaya bilang, baik Bapak yang ambil ya, lalu dia ambil. Wow, gembiraan itu. Sampai di rumah anak itu duduk dan dia makan, nikmati. Ya, sang kakek ketua sebab bilang, wah nanti lain kali ya, kapan-kapan seminggu sekali atau saya undang, kamu datang ya. Wah, ada satu relasi yang indah ya. Oh saudara, luar biasa. Lalu dia tanya, kaya heran, kenapa sih kemarin kamu ditanya, diminta lu ambil makanan yang kau makan, kenapa kau diam dan tidak mau ambil? Kakek nggak tahu tuh, kenapa? Kalau aku yang ambil, tanganku kecil. Kalau tangan kecil ambil gimana Pak? Hah? Tanganku kecil. Kalau ambil kecil apa? Mau ambil kasih juga takut malu, ya, takut salah. Lah apa hubungannya? Kakek, tangan Bapak tadi besar, makanya wajah tangannya besar, hatinya besar dengan kasih kemurahan. Katakan, tanganku kecil, maka bintang pun kecil. Ya, katakan tangan Tuhan itu besar. Bicara tangan, Nehemia berkata, tangan itu ajaib, tangan itu murah. Tangan itu ada sumber kekuatan. Tangan itu yang menolong Rasul Paulus dalam menghadapi kesukaran. Saudara, sarap kita mengalami hari ini. Amin. Masih mengalami dan menerima kasih Kristus? Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga adalah kasihnya memberikan pembelaan. Kebenaran ini kita temukan dalam bagian Roma pasal 8 ayat yang ke-33 sampai 34. Saya ulangi, siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah termasuk saudara? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Luar biasa, pengorbanan yang dahsyat, mati untuk kita. Bahkan lebih lagi, yang bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Yesus ada defender, pembela kita. Saudara, pernyataan ini menghubungkan kita manakala ketika
kita dalam masa-masa tekanan dan serentetan persoalan. Bisa bikin stres, bisa bikin sakit. Sekali katakan persoalan ini sangat cukup ekstrim. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-35. Coba bayangkan di ayat 35. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Itu lebih daripada COVID ini. Stres, frustrasi. Tapi jika Allah di pihak kita, kalau masih ada Tuhan gak perlu takut. Saudara, bagi kita dalam kondisi seperti ini, kadang-kadang saudara kita bertanya-tanya, masih adakah Tuhan? Tapi membaca, menemukan firman Tuhan hari ini, baik kita yang percaya, dalam kondisi seperti ini, Tuhan menyediakan pertolongan dan kemenangan ketika kita harus menghadapi kekuatan dari luar. Kekuatan yang impersonal, alam, kelaparan, tajamnya pedang, telanjang, gak ada ini, gak ada itu. Tetapi ada satu kekuatan yang personal. Wow. Lawan kita bukan darah daging. Lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara. Iblis jelasnya. Saudara, puji Tuhan, dia adalah pembela. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Saudara, kita membutuhkan pembelaan Tuhan. Hidup kita ini banyak persoalan, banyak salahnya. Ya, banyak kita jatuh, terseret dengan persoalan-persoalan yang kita membuat kita seperti orang yang terhukum. Sehingga saudara, kalau mau jujur, setiap orang ingin memenangkan persoalan. Siapa yang tidak punya persoalan angkat tangan? Siapa yang sedikit persoalan angkat tangan? Enggak ada ya. Siapa yang setengah banyak persoalan angkat tangan? Juga enggak ada. Tapi saya mau angkat, saya banyak persoalan. Siapa yang banyak persoalan? Enggak ada. Saya tanya ada persoalan enggak angkat, sedikit persoalan angkat tangan. Tapi siapa punya banyak persoalan coba angkat tangan. Jangan ada dusta di antara kita dong. Siapa yang tidak punya persoalan angkat tangan? Banyak atau sedikit? Banyak. Paulus menyadari persoalanku banyak, masalahku banyak. Tapi dia berkata, dialah pembelaku dan dia memberikan kemenangan. Apa saya menemukan pembelaan Tuhan hari ini? Kenapa orang mencari pengacara? Tanya Pak Kamto ya Pak Kamto. Kenapa Pak Kamto orang membutuhkan pembelaan dan pengacara Pak Kamto? Memenangkan persoalan Pak Kamto. Ya, memenangkan persoalan. Banyak orang tidak memenangkan, termasuk orang Kristen. Kalau mau jujur ya Pak Kamto, ada banyak pendeta-pendeta yang tidak memenangkan persoalan Pak Kamto. Setuju gak Pak Kamto? Setuju. Jangankan anggota-anggota, banyak para pelayan-pelayan Tuhan tidak memenangkan persoalan. Tapi hari ini pertanyaannya, siapa yang ingin memenangkan persoalan? Jika Allah di pihak kita, persoalan terjawab dan kita memenangkan. Jika Allah memelihara kita, persoalan hidup adalah urusan Tuhan. Yosua menghadapi tekanan dari iblis. Kalau kita membaca di dalam Sakaria pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4. Iblis mendakwa, iblis incar hamba Tuhan. Kedapatan kotor, kedapatan kesalahan tidak bermoral dan menjadi sasaran. Saya tahu saudara, iblis bukan saja mengincar seorang imam besar, mengincar saya dan saudara. Bahkan iblis sangat esteem kepada Yesus, berkata, Yesus layani aku, ku berikan segala-galanya. Kan jadi gak beres. Toh. Kalau sudah begitu siapa yang membela kita? Saudara kasih Tuhan, Yosua dibela. Kekotorannya dibersihkan, ketidakketenangannya diberikan ketenangan dan tidak menjadi masalah dan tidak terganggu kehidupannya. Dia terus melayani. Saudara, banyak orang dari waktu ke waktu tidak mampu memenangkan persoalan. Dari dulu, Pak kamu masih ingat gak? Ketika itu ada majalah Liberty.
Liberty. Itu sekitar tahun 67-66. Saya membaca walaupun sudah kedaluarsa, seorang dokter di Jawa Tengah yang terkenal tersor mati bunuh diri. Tembak dirinya. Kenapa bisa berbuat itu? Jawabannya tidak memenangkan persoalan. Beberapa tahun yang lalu ketika Plaza Gajah Mada tinggi belum selesai di tingkat 22, seorang gadis semea terjun di situ. Kenapa dia lakukan itu? Dia bukan Wonder Woman. Dan dia bukan Supergirl. Berhenti pada Malaysia. Apa jawabannya? Tidak memenangkan persoalan. Berapa tahun yang lalu ketika saya mengantar anak saya sekolah, saya mendengar berita. Di belakang Universitas Atmajaya ada sebuah hotel. Di ketinggian lantai yang sekian itu seorang pengusaha. Hari itu dia keluar loncat dari ketinggian yang sangat. Dia nyangkut, gak kuat sangkutannya. Jatuh ke bawah, gak jatuh ke atas, jatuh ke bawah. Dan menimpa sebuah mobil ringsek. Dia berhenti dari manusia. Kenapa begitu? Istri cantik. Konon dikatakan istrinya adalah seorang wanita bule. Pengusaha yang terkenal. Salah satu anggota partai. Dari serentetan, ini baru 3, masih banyak. Selagi dunia berputar, ancaman bagi orang yang tidak punya keyakinan dan hidup dalam kasih Kristus adalah tidak memenangkan persoalan. Saudara, Paulus beruntung. Dia berkata, akulah manusia celaka yang tidak dapat melepaskan dari tubuh maut. Ancaman. Mengucap syukur. Yesus berkuasa. Katakan, Yesus berkuasa. Saudara, dari kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ia berkuasa untuk melindungi kita. Ia berkuasa untuk memelihara kita. Ia berkuasa untuk memelihara kita. Dan kasih itu adalah kekuatan. Kita tetap kuat dan tetap bertahan dalam setiap kesulitan. Akhirnya, dari seluruh pemakaran firman Tuhan hari ini, kebenarannya adalah dalam semua masalah, dalam setiap perkara, kita masih sanggup menanggungnya. Kita masih sanggup menghadapinya. Dan kita masih dapat mengatasinya. Lalu kita menjadi super pemenang. Kenapa dikatakan super pemenang? Lebih dari orang-orang yang menang. Bukankah itu super pemenang? Siapa yang ingin menjadi super pemenang? Tidak ada di ring, tidak ada di pentas artis-artis. Tapi hanya ada di dalam kasih Allah. Yang olehnya kita masuk dalam hadirat Allah. Saudara, mari kita bersyukur. Oh Tuhan, kasih-Mu melebihi dari segala-galanya. Bisa nyanyi-nyanyi ini enggak? Memang jadul lagunya ya Pak Kamtoyo. Bisa begini? Setinggi-tingginya langit? Bisa. Ya. Mari kita berdiri. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus-Mu. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus-Mu. Nyanyikan semua. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus-Mu. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Saya mau nyanyi, nanti kaum wanita nyanyi, ya saya dulu nyanyi, kaum pria nyanyi, kan masih ada waktu ya Pak Kanto ya. Kita nyanyi, ya preaching, kemudian juga praising ya, pemberitaan memuji Tuhan. Saya nyanyi dulu, nanti kaum setelah selesai wanita, kaum pria. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih
kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kaum perempuan, Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. kaum pria, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala semuanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Semuanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Seberapa banyak hari ini yang memerlukan pertolongan Tuhan, sudah angkat tangan. Yang membutuhkan rasa aman, ketenangan, ada damai sukacita dan tidak terganggu dalam setiap persoalan. Ingat, Ia datang untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita bisa mengalami kemerdekaan dari rasa takut, kekecewaan, dan keputusasaan. Tuhan lihat persoalanmu. Tuhan lihat kegagalanmu. Tuhan lihat kebingungan, kekhawatiran. Mari kita yakini, janjinya adalah 2-3 orang seperti kita hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Serentetan persoalan demi persoalan, seberat apapun, kondisi seperti apapun, Dia protektor.
Dia provider. Dia defender. Mari kita berserah. Siap orang yang berseru, bersandar kepada Tuhan, tidak akan dikecewakan dan dipermalukan. Tuhan lihat tangisanmu. Bahkan Tuhan melihat kegagalanmu. Bicara dan katakan dengan hatimu pun bisa. Haleluya. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Buka hatimu, serukan katakan firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari saudara, kasih itu melepaskan ketakutan, keresahan. Katakan, Engkaulah perisaiku. Doa pun juga merupakan perisai bagi kehidupanmu ketika ada tekanan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, mari kita menyembah. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus Bapa Surgawi, terima kasih untuk menikmati kehadiran-Mu, menikmati kebenaran firman-Mu. Tetap kami dapat selaras dengan keinginan Tuhan. Diberikan keberanian untuk percaya, kemampuan tetap bertahan menghadapi persoalan demi persoalan.
Tekanan seberat apapun tidak ada yang dapat memisahkan dari kasih Kristus yang ada di dalam pernyataan Bapa Surgawi. Menunjukkan kasih-Nya lewat kematian ketika kami berdosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dikuatkan yang lemah, dihiburkan yang susah, dilimpahi berkat-berkat bagi yang kebutuhan saat ini. Bakar hati kami yang dingin Tuhan. Supaya kerajinan kami tidak kendor, mainkan roh kami bernyala-nyala. Memberi kesembuhan bagi yang sakit. Bagi yang putus asa. Kekecewaan yang sangat dalam. Lepaskan dalam nama Yesus. Dan oleh Engkau yang telah mengasihi kami menjadi lebih dari orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur. Dan kembali hamba-Mu kembalikan kepadamu. Engkau yang menyempurnakan. Dan jadikan kami sekali lagi pelaku-pelaku firman Allah. Dalam nama Yesus. Biarlah kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk, terima kasih. Dan saya kembalikan. WM. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jadi